Tayyib. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, puja puji syukur kehadirat Allah Rabbul Izzah atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mobil khusus yang hadir di sini, mendapatkan nikmat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan kajian Fiqh Sirah An-Nabawiyah li Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah rahmatal abrar wa sa'allahu dharihahu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain insyaallah amin ya rabbal alamin. Baik, kita melanjutkan apa yang kita bahas kemarin terkait langkah-langkah utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setibanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Yathrib atau di kota Madinah. Prioritas apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini kita akan membahas salah satu prioritas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Setibanya Rasulullah di kota Madinah, membangun peradaban yang madani. Al-asas ats-tsalis, ya, jadi pondasi yang ketiga. Kitabatun wathiqah bainal muslimina wa ghairihim. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat peraturan-peraturan yang mengikat, ya, baik itu sesama muslim maupun terhadap selain muslim. Ya. Wa hadzal asas ini, pondasi ini, huwa ahammu maqama bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah asas yang paling penting, ya, yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bikin undang-undang, bikin peraturan-peraturan untuk menjaga stabilitas negeri saat itu, menjaga hubungan antar sesama muslim maupun terhadap non muslim. Ini yang paling penting. Mimma yata'allaqu bil qimah ad-dusturiyah lid-daulah al-jadidah, ya, untuk menyokong berdirinya atau jalannya, ya, satu pemerintahan, ya, yang baru. Rawa Ibnu Hisham anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Ibnu Hisham bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lama setelah tiba di kota Madinah, lam tamdilahu siwa muddatan qalilah fil Madinah hatta ijtama'a lahu Islam 'amah ahlal Madinah minal Arab. Ya. Jadi awal-awal kedatangan lah. Jadi tidak terlalu lama fatrahnya, jaraknya setelah tibanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini membangun atau membuat peraturan-peraturan. Ya. Nah, peraturan ini disingkap atau diungkap awalnya oleh Ibnu Hisham, ya, salah satu seorang alim, salah satu mu'arrikh, pakar sejarah Islam, yang kalau kita buka buku sejarah Nabi Muhammad SAW selalu menjadi rujukan para ulama, ya, ulama-ulama sirah atau sejarah, Ibnu Hisham. Ibnu Hisham menukil bahwa
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setidaknya membuat 47 pasal yang dikenal dengan Wathiqah Madinah, atau sebagian menyebutnya Sahifah Madinah, ya. Atau kalau bahasa kita tuh Piagam Madinah, mungkin pernah dengar, ya. Bangun Piagam Madinah. Itu ada 47 pasal itu kurang lebih, ya. Wa nahnu lan na'ti bi nasl kitabi kullih fa huwa tawil, kata Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Kita nggak bahas satu-satu karena panjang 47 pasal itu. Walakinnana najtari minhul bunudul hammah binususiha al-waridah fi kitabih alaihi salatu wassalam. Ya, jadi kita bahas beberapa saja. Kita lihat. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bikin Piagam Madinah atau Sahifatul Madinah. Ya. Perlu diketahui, Piagam Madinah ini adalah konstitusi pertama yang ada di muka bumi ini yang secara tertulis, ya, resmi tertulis dalam sejarah hidup manusia. Jadi undang-undang ini adalah yang pertama ini, yang tertulis secara resmi. Undang-undang ini menarik sekali karena memang Masya Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya sekedar membuat undang-undang ini, tapi memang Rasulullah dituntun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah nggak hanya sendiri membuat itu, tapi lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak musyawarah orang-orang sesama sahabat maupun orang-orang yang hidup bersama sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Jadi jemaah, di kota Madinah itu kan majemuk sekali, ya. Di sana hidup penduduk asli kota Madinah. Suku yang terbesar dua, suku Aus sama suku Khazraj. Suku Aus, suku Khazraj, setelah dikirim delegasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah Bai'atul Aqabah, dikirimkan Sayyidina Mus'ab ibnu Umair untuk mendakwahkan agama Allah, maka sebagian besar mereka beriman kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penduduk kota Madinah. Tapi ternyata ada masih segelintir orang dari suku Aus atau suku Khazraj yang masih belum masuk ke dalam agama Islam. Maka penduduk asli kota Madinah saja ada yang muslim, ada yang non muslim, masih syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masih nyembah berhala lah begitu. Ya. Terus kemudian di antara penduduk kota Madinah adalah orang-orang yang hijrah dari kota Makkah. Ya. Itu jumlahnya kan lumayan banyak itu. Yang kita sebut dengan muhajirin, sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Latar belakang yang berbeda, ya. Walaupun sama-sama Arab, ya. Jangankan itu, kita saja ya misalnya, ya. Di sini ada banyak suku, Sunda, Jawa, Betawi punya latar belakang dan budaya yang berbeda, gitu. Ya hampir sama lah, walaupun sama-sama Arab tapi budayanya berbeda. Ya. Belum lagi kebiasaan yang berbeda. Orang-orang muhajirin ini nggak pandai rupanya berkebun karena mereka biasanya gembala kambing gitu. Ya. Kemudian di kota Madinah juga ada penduduk kota Madinah yang bahkan datangnya, menurut beberapa sejarah mengatakan datangnya sebelum suku Aus dan suku Khazraj, yakni orang-orang Yahudi. Ya. Setidaknya ada 3 suku besar atau 3 kabilah besar. Pertama ada Bani Qainuqa namanya. Nah, itu orang-orang Yahudi. Terus kemudian ada Bani Nadir, sama, ya, orang-orang Yahudi juga. Kemudian ada lagi Bani Quraizah, ya. Nah, ini juga orang-orang Yahudi. Belum lagi penduduk-penduduk Yahudi yang tinggal seperti di Khaybar dan tempat-tempat sekelilingnya, banyak orang Yahudi. Kalau di Mekah,
non muslimnya itu yang sama-sama agama samawi itu hampir tidak ada Yahudi ya. Biasanya orang-orang Nasrani kalau di Mekah, tapi kalau di Madinah banyak orang Yahudi ya. Di Madinah saat itu ya. Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah, penduduk Yahudi yang tinggal di Khaybar dan beberapa tempat ya, di beberapa titik di kota Madinah, itu orang-orang Yahudi. Jadi majemuk sekali, majemuk sekali. Maka Rasulullah SAW ini mengatur dengan undang-undang, dengan mengajak semua stakeholdernya, luar biasa nanti, sehingga timbullah 47 pasal tadi yang dikenal dengan Wathiqah Madinah ya, yang dikenal dengan Piagam Madinah gitu. Ini mengatur kemajemukan komunitas ya, kemudian berbagai sektor semuanya, mulai dari politik, sosial itu diatur ya, hukum, iktisad, ekonomi, kemudian hak asasi manusia, al-musawah, kesetaraan, itu termaktub tuh dalam pasal-pasal itu, luar biasa itu ya. Terus kemudian masalah kebebasan beragama ya. Terus masalah pertahanan bersama, keamanan bersama kota Madinah ya. Terus juga perdamaian di antara penduduk kota Madinah dengan latar belakang yang masing-masing tadi itu. Jadi itu termaktub dalam Wathiqah Madinah. Jadi luar biasa ya. Dulu orientalis orang-orang yang nggak suka sama Islam itu nyerang Islam, mengatakan bahwa Islam ini urusannya cuman antara hamba dengan Allah saja, hubungan antara makhluk dengan Tuhan saja. Dari sini bisa kita lihat bahwa agama Islam luar biasa, mengatur semua ya, masalah hukum, sosial, politik, budaya, ekonomi, hak asasi dan lain sebagainya macamnya ya. Bisa dilihat dalam Piagam Madinah. Maka kalau ada waktu nanti bisa dilihat Piagam Madinah ya. Ada 47 pasal setidaknya. Nah ya. Salah satunya al-muslimuna min Quraisy wa Yathrib wa man tabi'ahum ya. Falahaqqa bihim falihaqqihim bihim ya. Annahum ummatan wahidah min dunin nas ya. Jadi bahasa terjemah bebasnya mah, orang-orang Islam baik itu dari suku Quraisy selama Islam ya, atau dari penduduk Yathrib ya, atau bahkan dari luar itu, karena kan ada juga yang dari luar Yathrib. Ada nggak sahabat yang dari luar Mekah, luar Madinah? Ada ya. Sebut saja orang-orang semisal sahabat Salman Al-Farisi, orang Persia ya. Terus kemudian siapa lagi ya, mungkin Suhaib Ar-Rumi ya. Walaupun ada yang bilang Suhaib Ar-Rumi itu aslinya orang Mekah, tapi kemudian lagi berdagang, beliau lama ayahnya ayahnya terbunuh, Suhaib ditawan, yang nawan orang-orang Romawi gitu ya, orang-orang Romawi, maka disebut Suhaib ini orang Romawi. Atau Bilal bin Rabah kan bukan penduduk asli kota Makkah ya, orang Habasyah, Ethiopia. Maka setiap muslim yang dari Mekah, dari Madinah atau di luar Madinah ya, semuanya dihitung atau semuanya termasuk satu umat ya. Jadi nggak ada bedanya. Jangan gara-gara orang-orang Ansar nih tuan rumah terus akhirnya dibeda-bedakan dengan yang muhajirin atau di luar mereka ya. Jangan sampai gara-gara muhajirin ini adalah orang-orang yang satu kedatangan dengan Rasulullah SAW akhirnya membedakan yang lain. Enggak, ummatan wahidah, satu umat semuanya ya, saling membantu. Naam, haula al-muslimuna jami'an ala ikhtilafi qabailihim yata'aqaluna bainahum wa yafduna aniyahum bil ma'ruf wal qist bainal mu'minin. Jadi
Semua umat Islam tanpa terkecuali, walaupun berbeda qabilah, berbeda suku, harus bahu membahu, yata'aqaluna bainahum, saling membantu. Ya. Ini dalam hal dalam hal membayar uang tebusan diat, ya, tebusan diat. Kemudian setiap suku membayar tebusan tawanan gitu, ya. Bil ma'ruf wal qist bainal mu'minin, dengan baik dan adil. Jadi gini, dalam Islam itu ada hukum qisas, ya. Bahkan sebelum Islam pun qisas diberlakukan. Namun setelah kedatangan Islam, hukum qisas itu bisa diringankan. Qisas ini kalau bunuh harus dibunuh lagi, gitu ya. Itu qisas. Cuman dalam agama Islam itu ada keringanan kalau keluarga korban yang terbunuh memberikan maaf, gitu. Ya. Maka bisa membayar namanya diat. Diat itu berarti pengganti, ya. Harta pengganti dari qisas, kurang lebih begitulah maknanya, ya. Diat juga nanti macam-macam, ya. Kalau orang bunuhnya dengan sengaja, itu diatnya, terus orang yang membunuh ini dapat ampunan lah begitu, ya, dari keluarga korban, bisa membayar diat 100 ekor onta, ya. Nanti ada pembagiannya lagi, itu detail dalam ilmu fikih itu. 100 ekor onta, ada onta yang besar yang mahal-mahal itu sekian puluh onta, nanti onta yang sedang sekian puluh, begitulah kurang lebih. Ya. Ada lagi nanti pembunuhan misalnya nggak sengaja, ada keributan di pasar sesama muslim, tiba-tiba nggak bisa mengkontrol emosi, terus dipukul, katanya begitu dipukul nggak ada niatan apa-apa kecuali memang melampiaskan emosi saja, terbunuhlah orang itu, ya. Itu ada namanya qatlu, apa istilahnya, syibhul amdi kalau tidak salah, ya. Dia nggak ada niatan sebenarnya, tapi memang perilakunya itu membawa kepada mudarat berupa pembunuhan, gitu. Itu syibhul amd kalau tidak salah namanya itu dalam fikih itu. Itu juga ada tuh, kalau dapat ampunan dari keluarganya bayar diat, ukuran tertentu. Ada lagi pembunuhan yang nggak sengaja, itu ada juga, ya. Pembunuhan yang dia nggak ada maksud sama sekali, itu diatnya mukhaffafah, ringan. Ada lagi hitung-hitungannya, ya. Nah, itu termaktub tuh, sesama muslim sudah diatur masalah diat itu. Jadi detail juga nih Rasulullah, padahal baru datang tapi sudah dibuat butir-butir pasal-pasal itu, ya. Nah, terus kemudian innal mu'minina la yatrukuna mufraha, ya. Mufraha ini katsirud duyun wal ayal, ya, utang banyak. Maksudnya apa? Setiap mukmin harus peduli satu sama lainnya. Bahkan hendaknya jangan meninggalkan saudara-saudara mukmin yang lain yang sedang kena hutang besar. Jadi hutang itu kan menyengsarakan, ya. Apalagi kalau hutangnya hutang yang tidak bisa dibayar. Maka kewajiban bagi setiap mukmin ini tidak membiarkan saudaranya sesama mukmin, ketika ada saudaranya punya hutang yang tidak bisa dia bayar, harus peduli. Nah, ini Rasulullah SAW membuat pasal itu. Terus kemudian innal mu'minina al-muttaqina ala ta'arrada ala man bagha minhum aw ibtagha dasi'ahu, ya, zulm aw ithm aw udwan aw fasad bainal mu'minin wa anna aydiyahum alaihi jami'an walau kana, ya, walad ahadihim, ya. Jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala harus menentang setiap perbuatan zalim, setiap perbuatan yang punya konsekuensi dosa atau sesuatu yang merusak tatanan, ya, bermasyarakat
tidak peduli walaupun itu terjadi kepada anak-anak mereka. Jadi Rasulullah udah bilang tuh, kalau udah urusan keadilan itu harus di atas segalanya, walaupun anak-anak mereka yang melakukan kesalahan. Karena nanti akan ada case ya, case-nya ada itu nanti. Salah satu petinggi Ansar, ya, penduduk Madinah nih, orang-orang yang punya nama di kalangan masyarakat, suka bantu, ya, terus hubungannya baik dengan orang-orang. Ternyata punya seorang anak, ya, anaknya mencuri. Kemudian barang yang dicuri itu ternyata sudah masuk batas minimal untuk dilakukan potong tangan. Yang mau mengeksekusi dan sebagian orang-orang yang tahu kejadian itu heboh. Waduh, mana anaknya fulan lagi. Kita kan suka nggak enakan ya. Bapaknya suka bantu, hubungan sesama masyarakat juga baik. Duh, kalau dipotong apa ini kata orang-orang di luar Islam. Salah satu orang yang dipercaya diberikan kedudukan ternyata anaknya mencuri. Kan ketahuan kalau dipotong tangan itu. Maka adalah yang ngomong dan melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ada yang melobi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, fulanah mencuri ya Rasul. Iya, saya tahu kata Rasul. Tapi ya Rasul, ayahnya ya Rasul, orang yang terpandang di antara kita, dedikasi luar biasa kepada agama kita. Mbok ya Rasul, mungkin ada keringanan buat anak ini ya Rasul. Nanti keluarlah statement Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Ya. Rasul marah, menunjukkan ekspresi marahnya. Lau anna Fatimah bintu Muhammadin sarakat laqata'tu yadaiha. Kalaulah Fatimah putrinya Muhammad, orang yang paling Muhammad cintai, mencuri, Muhammad sendiri yang akan memotong tangannya. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini bentuk keadilan ini. Ya. Dia nggak tumpul ke atas, tajam ke bawah, sama semua. Tajam ke atas, tajam ke bawah gitu. Ya. Makanya mungkin termasuk minim ya. Ada kejahatan di zaman Rasul ada, tapi mungkin minim gitu. Ya. Karena keadilan ditegakkan dengan sedemikian dahsyatnya. Ketika ada pelarangan khamr, ya. Khamr itu kan pelarangannya bertahap, mulai dari peringatan gitu ya, terus minta untuk dijauhkan sampai nanti khamr itu betul-betul tidak boleh diminum. Ya. Sementara jemaah yang dimuliakan Allah, orang di zaman Rasul sebelum adanya pelarangan itu menjadikan khamr sebagai minuman sehari-hari. Ya kalau mungkin saya ngebayanginnya kayak orang sekarang kalau namu disuguhin teh lah begitu. Cuman dulu mah khamr. Maka begitu ada pelarangan khamr, oh sebagian sahabat langsung ya, all out, mereka buang semua khamr yang mereka miliki. Bahkan Madinah saat itu bau khamr karena orang-orang pada buang khamr itu. Tapi ternyata ada ada sahabat yang masih sulit untuk keluar dari kebiasaan minum khamr itu. Ya. Maka ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kena berkali-kali hukum cambuk gara-gara minum khamr. Tidak peduli bahwa itu adalah sahabat, kan begitu kan bahasa kasarnya itu. Padahal sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang mulia apa di sisi Rasulullah, kurang mulia apa di sisi Allah. Ya. Kalau kita mah ya Rasul peralihan ya Rasul, ya nggak apa-apa lah Rasul, mungkin kita akan bilang begitu. Ya. Atau kita mungkin sakit hati kalau kita udah bela-belain agama Islam, salah sedikit kayak gini masih ada dicambuk, bisa aja kita ngomong begitu. Minta rukhsah, keringanan dan lain sebagainya. Apalagi kalau udah bawa-bawa nama kita sendiri ini, udah capek-capek ngebela agama gara-gara khamr masih ada yang dicambuk. Oh begitu. Ya. Tapi inilah Islam. Dengan piagam Madinah ini dijelaskan semuanya yang bersalah tidak peduli, bahkan anak sekalipun kalau sudah melakukan kezaliman, keburukan, eksekusi ya, sesuai dengan kesalahannya. Itu. Jadi masya Allah.
Kemudian la yaqtulu mu'minun mu'minan fi kafirin wa la yansuru kafiran ala mu'minin. Dibuatlah satu butir pasal bahwa seorang mukmin tidak boleh memerangi saudaranya yang mukmin dikarenakan perkara membunuh kafir. Gitu. Ya. Jadi kalau ada kita punya keluarga yang belum beriman, terus kemudian ada pertikaian dengan muslim, kemudian terbunuh, biasanya yang turun tangan tuh keluarga, suku biasanya. Ya. Suku, sama kayak Rasulullah saat dibela sama orang-orang Quraisy. Ya. Tapi dalam piagam Madinah ini kalau urusannya dengan non-muslim, walaupun satu keluarga, udah kita tidak boleh untuk membunuh balik sesama muslim atau sesama orang beriman itu, walaupun keluarga kita sudah misalkan terbunuh gitu. Ya. Ada lagi nanti undang-undang khususnya, itu yang diselesaikan oleh orang yang punya otoritas, hakim, qadhi. Kita nggak boleh nuntut balas dengan qisas membunuh, saling membunuh, itu nggak boleh. Ya. Baik, tidak pula kita dibenarkan ya, untuk membantu non muslim memerangi muslim. Ya, kalau ada non muslim walaupun masih keluarga bertikai, kita nggak boleh bantuin muslim saudara kita yang belum muslim itu. Ya. Nah, itu yang dibuat. Ya. Beberapa pasal banyak sekali. Ya. Nah, itu mengatur sesama muslim, muslim dengan muslim, ya, muhajirin dengan ansar. Nah, itu diatur. Ya. Suku Aus sama suku Khazraj yang sesama muslim itu, Pak. Suku Aus sama suku Khazraj itu punya sejarah panjang bertikai. Panjang sekali. Ada satu peperangan tuh sampai 135 tahun. Mereka masuk dalam agama Islam, tapi mungkin masih ada tuh sedikit demi sedikit percikan-percikan masa lalu yang bisa jadi sewaktu-waktu pecah kembali gitu. Maka diatur. Ya, diatur betul. Ya. Dalam piagam Madinah ini luar biasa. Terus kemudian mengatur antara muslim dan non muslim, wabil khusus orang-orang Yahudi, ya. Bani Qainuqa, Bani Nadir, ya. Terus kemudian Bani Quraizah, ya. Belum lagi ada lagi Bani Auf, sama nih Bani Auf juga bagian dari orang-orang Yahudi, ya. Banyak. Ada beberapa kabilah, ada beberapa kaum begitu ya. Kabilah ini biasanya lebih kecil. Ya. Bani, itu lebih besar, kaum lebih besar tuh. Kalau kabilah, yang sepanjang saya tahu, kabilah tuh biasa yang masih ada satu nasab. Itu kabilah. Kabilah satu jadi bani, ya. Nah, jadi bani ini lebih besar daripada kabilah. Wallahu a'lam. Baik. Diatur, ya. Ada yang Rasulullah bilang bahwa Bani Auf dari orang-orang Yahudi itu sama seperti orang-orang, ya, penduduk Madinah lainnya, satu umat ma'al mu'minin, ya, satu umat beserta orang-orang mukmin. Lil Yahudi dinuhum, orang-orang Yahudi menjalankan agamanya masing-masing. Walil muslimina dinuhum, begitu juga dengan muslim. Jadi menjalankan agamanya masing-masing, ya. Tidak diganggu kecuali ada kezaliman, keburukan yang dilakukan, ya, maka urusannya sudah individu itu. Kalau udah ada keburukan ya dihukum sesuai dengan perundang-undangan yang ada, ya. Terus ketika ada peperangan, al-Yahud yunfiquna ma'al muslimin madamu muharibin, ya. Jadi kaum Yahudi juga memikul biaya bersama muslimin selama dalam peperangan. Jadi kalau ada orang luar Madinah terus kemudian menyerang kota Madinah yang di dalamnya ada muslim dan Yahud, maka biaya peperangan ditanggung bersama, ya. Kalau ada musuh dari luar, tapi nyatanya kan nanti berbeda. Justru karena ada hasad dalam hati, ya, orang-orang Yahudi sampai nanti mereka berkhianat gitu.
beberapa peraturan itu apa istilahnya, ya, dilanggar sama mereka gitu. Walhasil mereka yang mengundang musuh-musuh dari luar untuk bersatu bersama-sama melawan muslim ya. Itu sejak awal terjadi Pak, nanti Pak ya. Sebut saja Bani Qainuqa. Dari awal Islam masuk ke kota Madinah ini sebenarnya orang Yahudi udah nggak suka. Mereka percaya dua hal. Satu, akan datang seorang nabi di zaman mereka. Yang kedua, nabinya itu dari golongan mereka. Itu yang mereka percaya ya. Yang pertama kejadian sesuai, datang seorang nabi, betul. Tapi yang kedua, ternyata nabinya bukan dari golongan Yahudi. Itu yang bikin mereka tidak suka. Jadi awalnya ini masalah agama Pak. Masalah suka tidak suka, masalah ridho nggak ridho dengan ketetapan Allah. Ini awalnya begitu. Maka sejak kedatangan muslim, Yahudi tidak suka. Terlebih lagi ya mereka ngerasa ada pendatang baru lagi yang disokong oleh orang-orang suku Aus dan suku Khazraj yang didamaikan oleh orang-orang muslim ini. Dulu suku Aus sama suku Khazraj masing-masing punya pegangan ya. Kalau nggak salah suku Aus sama Bani Qainuqa, suku Khazraj sama Bani Nadir kalau tidak salah itu. Jadi kerjanya dikompor-komporin aja nih sama orang Yahudi supaya Aus dan Khazraj bertikai. Karena pada awalnya orang Yahudi merasa terganggu dengan kedatangan suku Aus dan suku Khazraj di kota Madinah. Begitu awal mulanya itu. Ya, udah mana mereka datang ke Madinah. Setelah kemudian datang pula bantuan, bukan datang bantuan ya, datang pula orang-orang muslim yang dijadikan saudara di kota Madinah gitu. Mereka ngerasa saya kan penduduk yang lebih awal di sini. Ini makin nambah aja orang di sini nih. Begitulah mungkin kurang lebih. Ya. Nggak suka lah sejak awal itu. Maka dari awal tuh sudah banyak gangguan. Tapi orang-orang muhajirin khususnya ngerasa nggak enak, sungkan. Kalau mereka diganggu, terus kemudian kadang-kadang didiskriminasikan gitu, nggak banyak respon. Karena muslim yang baru datang, khususan orang-orang muhajirin ini ngerasa nggak enak. Ya kan saya juga pendatang baru gitulah. Ya. Banyak gangguan, sejak awal tuh banyak gangguan. Tapi nggak terlalu banyak ngerespon. Karena apa? Ya wajar lah. Orang-orang muslim, muhajirin khususnya ngerasa mereka datang ke kota Madinah gitu. Ya. Ini sama orang-orang Yahudi. Nah, tahun kedua itu kan terjadi perang Badar Kubro kan, antara orang-orang muslim ya, dengan orang-orang Quraisy. Perang Badar itu pertama. Nanti ada sebenarnya kisahnya di sini, tapi saya coba kasih rangkuman secara umum saja. Terjadi perang Badar. Orang-orang udah ngeduga ya kalah di muslim deh gitu. Ya, satu masalah persenjataan, yang kedua masalah pengalaman dan lain sebagainya, kalah nih muslim. Tapi nyatanya orang Islam mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu kepercayaan diri umat muslim naik, sementara musuh-musuh muslim, terutama orang yang iri, hasad dengan muslim semisal orang Yahudi, mulai ngedown tuh. Bahaya juga nih muslim nih gitu. Maka di pertemuan-pertemuan berikutnya kalau ada gangguan-gangguan, muslim udah mulai berani itu untuk mempertahankan diri. Udah naik kepercayaan dirinya. Apalagi orang-orang Ansor sendiri nggak pernah memusuhi orang-orang muhajirin, nggak pernah itu. Maka kejadianlah nanti satu waktu ada seorang wanita ingin melakukan transaksi jual beli. Kalau sebagian riwayat bilang mau menjual emas, ada yang bilang mau menukar emas, ada yang bilang menjual pakaian, dan lain sebagainya macamnya lah. Tapi dia mau bertransaksi dalam urusan jual beli. Ketika transaksi, orang Yahudi ini godain nih perempuan, suruh buka niqabnya, suruh buka cadarnya, perlihatkan wajahmu dulu. Kata orang muslim, kata muslimah, tidak mau, saya nggak mau buka. Kalau gitu kamu nggak bisa transaksi. Ya udah, kalau nggak bisa transaksi tidak apa-apa. Rupanya jawaban muslimah ini menyinggung orang-orang Yahudi, Pak. Ada satu yang iseng
ngerasa direndahkan. Mereka ngerasa lebih tinggi dari muslim. Sampai akhirnya pakaiannya itu diikatkan ke salah satu objek begitu, sehingga ketika jalan pakaiannya terbuka dan auratnya tersingkap. Pakaian dulu jangan disamakan dengan pakaian sekarang gitu ya. Jelas secara kualitas jauh berbeda dan cara pakaian juga berbeda. Dulu lebih sederhana. Tersingkap auratnya, teriaklah wanita ini, merasa dipermalukan luar biasa. Ada muslim yang mendengar itu. Sampai didatangi, dari mana sumber suara minta pertolongan, ternyata seorang muslimah. Mendidihlah darah seorang muslim yang merasa saudara muslimahnya ini dipermalukan di depan umum, apalagi sampai disingkap auratnya itu. Maka dicari siapa yang melakukan, singkat cerita dibunuhlah orang Yahudi yang melakukan pelecehan itu. Dasarnya ini di tempat pasar Yahudi, di pasar Yahudi berarti di rumah mereka lah begitu. Maka orang-orang Yahudi merasa tidak terima, saudaranya sama Yahudi dibunuh nih sama si muslim. Maka gantian muslim itu dibunuh sama orang-orang Yahudi pasar itu. Berita ini sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai pertimbangan, ya, merusak kesepakatan yang ada dan lain sebagai macamnya, diusirlah Bani Qainuqa ini. Ini kalau nggak ada piagam Madinah, udah selesai sudah. Ya. Maka briliannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diarahkan oleh wahyu Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuat piagam Madinah ini. Sahifatul Madinah, Wathiqatul Madinah. Ya. Itu berulang-ulang. Bani Nadir juga demikian, sama. Mereka breaks the rules. Ya. Kesepakatan tuh dirusak sama mereka. Bani Nadir begitu. Perang lagi nanti, terusir lagi Bani Nadir. Bani Qainuqa juga begitu. Insya Allah nanti kita detailkan nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Bani Qainuqa begitu juga sama. Lebih parah lagi Bani Qainuqa. Ya. Itu sampai terjadinya perang Khandaq tuh ya karena provokasi dari orang-orang Bani Qainuqa, salah satunya itu. Ya. Perang Khandaq, perang parit itu, Pak. Itu dalam keadaan muslim lagi susah. Ya. Bani Qainuqa merasa nggak suka nih sama muslim. Saudara-saudaranya dari Bani Quraiza terusir, Bani Nadir terusir. Akhirnya Bani Qainuqa mencoba untuk melobi orang-orang Quraisy, kemudian melobi keluarga mereka dari sesama Yahudi yang diusir tuh, ya, untuk bersatu melawan Muslim. Ya. Itu kenapa Rasulullah bikin parit tuh karena udah nggak ada cara lain. Ya. Persediaan makan terbatas, senjata juga nggak banyak-banyak amat, akan kalah jumlah dan kalah senjata sama musuh. Gitu. Ya. Nah itu Bani Qainuqa punya andil di situ. Maka nanti pada saat perang Khandaq musuh nggak bisa mengalahkan umat Islam, mereka kembali. Rasulullah baru mau pulang, Rasulullah sampai di rumah mau lepas pakaian perangnya, Jibril datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Jibril, lanjutkan perangmu dengan Bani Qainuqa, pakai lagi darahmu, pakai lagi pakaian perangmu. Ya. Maka setelah itu peranglah dengan Bani Qainuqa. Oh itu betul-betul. Bahkan ada sebagian yang dieksekusi sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pengkhianatan demi pengkhianatan luar biasa. Kalau tidak ada piagam Madinah itu, berantakan sudah, berantakan sudah. Maka luar biasanya ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat pasal demi pasal yang tercantum secara utuh yang disebut dengan Thaqifah Madinah. Brilian sekali. Jadi salah kalau kemudian Islam dianggap hanya bentuk ritual hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak, mencakup semua sektor ya. Baik, insya Allah nanti kita bahas lebih lanjut lagi ya. Tapi setidaknya Al-Fakir yang menyampaikan 3 prioritas utama: bangun masjid, jalin persaudaraan, juga undang-undang yang harus dilaksanakan. Baik,
itu saja yang dapat Al-Fakir sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Allahu waliyut taufiq wallahu khairul musta'an. Sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.